Ikrimah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Abu Bakar ya Rasulullah kan syaibah. Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasul, saya melihat Anda sudah berubah. Kayaknya ada beberapa lembar rambut Anda sudah berubah. Kalau uban Nabi itu sempat tumbuh. Nah, jadi memang biasanya kan rambut putih ini identik orang yang banyak berpikir. Ya. Orang yang banyak berpikir identik. Jadi Nabi juga berkata, wahai Abu Bakar, ini karena saya terlalu banyak menghayati. Terlalu banyak menghayati bagaimana itu nanti terjadi hari kiamat. Sama dengan hadis berikutnya juga dari Ali bin Shalih dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah naraka kali syi'ta. Selain Abu Bakar, Abu Juhaifah juga sempat, ya Rasulullah kami lihat engkau sudah berubah. Kalau uban-uban Nabi itu sempat tumbuh. Nah, jadi memang biasanya kan rambut putih ini identik orang yang banyak berpikir. Ya. Orang yang banyak berpikir identik. Jadi Nabi juga berkata, wahai Abu Bakar, ini karena saya terlalu banyak menghayati. Terlalu banyak menghayati bagaimana itu nanti terjadi hari kiamat. Sama dengan hadis berikutnya juga dari Ali bin Shalih dari Abu Tuha yang menyebabkan saya berubah ini adalah sering menghayati, berpikir surat Hud dan yang sejenisnya, teman-temannya surat Hud dan yang sejenisnya. Ternyata setelah diteliti, surat-surat itulah yang banyak berbicara tentang hari kiamat, siksa neraka dan sebagainya. Ini yang Nabi pikirkan, apakah nanti umatku ini bisa selamat atau tidak? Kira-kira begitu. Kemudian hadis berikutnya An Abi Sa'ad At-Taimi radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Nabi bersama anak saya. Qala, dan berkata haza Nabiullah, wahai anakku, inilah Nabi Allah Rasulullah. Dia perkenalkan sama anaknya. Kemudian walau soman ahbarani walau syahrun kada alahu sayyidu wa sayyiduhu ahmar. Ketika itu saya melihat Nabi berpakaian warna hijau, jadi atasnya hijau, bawahnya hijau, dua helai. Kemudian saya nampak, kata sahabat ini, saya nampak Rasulullah memakai dua helai itu. Kemudian saya nampak rambutnya ditumbuhi uban, dan uban itu sudah sempat disemir berwarna kemerahan. Nah, ini riwayatnya sahih juga. Jadi menurut sahabat, yaitu Abi Sa'ad At-Taimi, bahwa ketika saya datang ke Nabi berkunjung, saya sempat melihat rambut ubannya Nabi itu berwarna pirang kemerah-merahan. Sempat berwarna pirang kemerah-merahan. Kemudian hadis yang berikutnya, li Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bertanya kepada Samurah tentang uban Nabi. Lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa sya'ratun fi maqriqi ra'sihi idza nahada wa rahannu dahruhu as-sahih. Saya tidak melihat, kata Jabir, ubannya Nabi kecuali beberapa lembar pada belahan-belahan kepalanya. Tetapi apabila beliau memakai minyak, maka uban itu tidak kelihatan. Sehingga kata Imam Tirmidzi, ternyata Nabi itu pakai minyak zaitun, yang mana menyebabkan rambut-rambut ubannya beberapa lembar itu jadi tertutup seperti warna kemerah-merahan. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia,
Ini sudah selesai sesi pertama bahwa Nabi itu punya uban. Jadi bersyukurlah orang yang punya uban, bersyukur. Ternyata Nabi kita dengan umur 63 tahun juga punya uban. Kemudian dalam status hukum tentang uban ini 4 mazhab. Imam Malik selain Hanafi, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Hambali meletakkan hukum uban ini dalam kitab fikih mereka masing-masing, hukumnya makruh untuk dicabut. Jadi hukumnya makruh untuk dicabut. Utamanya yang paling banyak membahas itu di Majmu' Imam Nawawi rahimahullah, ini Syafi'iyah. Beliau selalu menegaskan untuk jangan sekali-kali mencabut rambut putih, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kalau dia memang sakit dan jumlah rambut putih itu tidak banyak, dibolehkan. Tapi kalau dalam semua mau dicabut rambut putihnya, kata Imam Malik juga makruh, Imam Hanafi makruh hukumnya ya. Jadi jangan nanti juga tiba-tiba ada yang cabut kita langsung bilang kafir, langsung kita bilang neraka. Nanti kita seperti panitia surga juga. Jadi hukumnya makruh. Landasan daripada Imam Mazhab hadis sahih dari Amr bin Suhaib, la tantifu syaibun, jangan kalian mencabut rambut putih. As-syaib, jadi dulu kalau bahasa pasar biasa kalau kita bilang ajus itu mama, kalau sebe itu bapak. Itu dari kata as-syaib, rambut putih. Jadi orang yang sudah tua, laki-laki. Jadi jangan cabut rambut putih. Fa'innahu nurul muslimi yawmal qiyamati, karena rambut putih itu uban nanti menjadi cahaya di hari kemudian, di hari kiamat. Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, ada beberapa cahaya-cahaya nanti yang kita dapatkan, termasuk di dalamnya cahaya bekas air wudhu, cahaya bekas sujud, termasuk juga kata Imam Tirmidzi hadis sahih ini, yaitu cahaya uban rambut putih. Imam Syafi'i menjelaskan, Imam Malik tidak ada bedanya antara rambut yang putih uban atau janggut yang uban, semua nanti mendapatkan cahaya di hari kemudian. Dari Abu Hurairah, wa man syaba sayyibatun fil Islam, barang siapa orang tua sudah punya uban di dalam Islam, kutiba lahu biha hasanatun, tiap lembarnya, ini hadis sahih Pak, hadis hasan, tiap lembarnya Ibnu Hibban, tiap lembarnya dia hasanatun, mendapatkan satu pahala, satu lembar rambut putih. Wa hutta athu biha hatiyatun, dan mendapatkan pengampunan satu dosa diampuni. Kemudian wa rufi'a lahu biha darajatun, dan satu derajat dinaikkan derajatnya oleh Allah. Subhanallah. Sama dengan orang yang datang ke masjid. Tapi jangan pakai dalil ini tidak mau ke masjid, sudah cukup saya pelihara rambut putih. Orang yang datang ke masjid dalam hadis sahih, satu langkah dia mendapatkan sekaligus 3 bonus. Yang begitu, bonus kebaikan 1, bonus dosa diampuni 1, bonus dinaikkan derajatnya 1, yaitu surganya dinaikkan 1 derajat. Sama dengan orang pelihara rambut putih. Jadi beruntung ini orang bantuan Ustaz Tamrin, Bapak, lebih banyak saya rambut putihnya. Ternyata per lembar rambut putih itu Allah berikan 1 pahala, Allah berikan 1 dosa diampuni, kemudian dinaikkan 1 derajat. Subhanallah, luar biasa. Bahkan ayat tentang uban ini ada, ya? Ini ada. Nanti kita buka di surat Al-Fatir ayat 37. Panjang penjelasannya, Ibnu Katsir lebih bagus, nanti buka di tafsir Ibnu Katsir. Di surat ini bagus penjelasannya. Di sini dijelaskan Imam Tirmidzi, awalan nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara. Dan apakah kami tidak awalan nu'ammirukum, apakah kami tidak
memerintahkan kamu tidak memanjangkan umurmu, maka tazakkaru kami apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup, maka tazakkaru fihi man tazakkar, untuk kalian berpikir bagi orang yang mau berpikir, ya. Waja'akumun nazir, telah datang kepadamu peringatan. Nazir ini digarisbawahi sama Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir, menurut tafsir para ahli tafsir sebelum Ibnu Katsir, zaman sahabat Ibnu Abbas, ini ahli tafsir, Ikrimah, kemudian Qatadah, semua ahli tafsir berkata bahwa waja'akumun nazir, telah datang peringatan kepada kalian. Peringatan itu adalah uban rambut putih, ya. Peringatan itu adalah rambut putih. Sehingga itu Katsir menjelaskan, siapa yang sudah beruban berarti umurnya sudah panjang. Allah sudah beri nikmat yang panjang, harus banyak berpikir. Apa yang dia harus pikirkan berarti sudah tua saya, sudah makin dekat saya dengan kubur. Karena itu ternyata rambut putih peringatan. Kalau di hadis-hadis yang lain, mana itu peringatan selain ubat, gigi opong, begitu. Peringatan semua Pak, kulit berkeriput, dan telah diteraskan oleh Rasulullah. Sehingga kita ambil secara kontemporer, kalau kita keriput, jangan atau sulam alis lah, buat macam-macam di wajah kita, padahal itu sebenarnya peringatan supaya kita lebih dewasa, lebih berpikir, lebih bersiap-siap. Sudah itu tandanya, tidak usah banyak dipoles-poles. Jadi ternyata peringatan dalam Al-Quran untuk diri kita adalah rambut putih. Jadi kalau sudah tumbuh rambut putih, hati-hati, jangan terlalu macam-macam lagi. Boleh cari dunia tapi jangan rakus. Ini dijelaskan, ada penjelasan dari ulama Al-Bahwawi. Bisa dicari penjelasannya. Rambut putih itu sebagai peringatan agar kita tidak terlalu rakus, sebagai peringatan agar kita buat persiapan yang lebih banyak, sebagai peringatan bahwa hidup ini adalah menunggu hidup yang hakiki. Dan begitu. Jadi sama kalau orang tasawuf bilang orang mati itu dia hidup. Hakikatnya mati adalah hidup. Karena kehidupan yang abadi sesudah mati. Hakikatnya kita orang yang hidup ini, hakikatnya kita orang hidup adalah menunggu mati, bukan hidup, menunggu mati. Jadi menunggu orang yang mati, mereka sudah dapatkan hidup yang kekal. Kita yang hidup ini menunggu mati. Kapan kira-kira Israel datang di rumah kita menjemput? Bagus-bagus kalau Nabi. Kalau Nabi kan minta tabik, minta permisi. Nabi Musa boleh cabut nyawanya, datang Israel, bos, sudah boleh mati atau tidak? Nabi Musa bilang, ente pergi dulu, anak belum mau mati. Tak begitu. Rasulullah juga kata Aisyah dalam hadis-hadis sahih, datang ke rumah Nabi, Nabi bilang suruh masuk. Ya Rasul, saya diperintahkan sama Allah, terserah Anda. Hari ini mau dicabut nyawa atau tidak, terserah. Jadi para Nabi disuruh pilih lagi. Disuruh pilih. Ada bedanya ketika itu Nabi Musa ditambah umurnya, karena Nabi Musa sempat tampar ini malaikat Israel dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sempat ditampar ini malaikat karena Nabi Musa baru mau mati. Karena waktu itu kan malaikat harus menjelma manusia, tidak boleh dalam bentuk yang asli. Jadi sempat Nabi Musa tampar. Akhirnya naik ulang. Ya Allah, ente punya hamba ini belum mau mati, masih mau hidup. Oh kalau begitu boleh, suruh dia cari lembu sapi, nanti telapak tangannya taruh di sapi, berapa yang bisa dia pegang, tiap bulu bertambah umurnya 1 tahun.
Kalau kita begitu Pak. Ketika itu umurnya Nabi Musa 120 tahun. Sudah 120 tahun, sudah mau dicabut, sudah waktunya. Akhirnya minta tambah. Jadi Israel bilang ente pegang itu dulu, berapa nanti dihitung? Tiap 1 tahun Nabi Musa bilang terlalu banyak. Habis itu apa lagi? Mati, tetap mati. Kalau begitu cabut hari ini saya. Jadi cabut. Ditanya, ketika sakarat ini cintanya Nabi sama kita. Kita ambil perbandingan, kita campur-campur sedikit. Ditanya Nabi Musa habis dicabut, siapa lagi dia di Israel? Ya Musa, bagaimana rasa sakitnya waktu saya cabut? Karena saya harus cabut lembut. Karena Nabi Musa itu waktu dicabut tidak mau dicabut dari kaki. Ini Nabi Musa Nabi paling cerewet Pak. Banyak protesnya, tapi kalau bukan Nabi Musa, sembahyang kita 50 waktu loh Pak. Riwayatnya sahih. Jadi ketika mau dicabut di kaki, wahai Israel, sampai hati kalau mau cabut dari kaki, ini kaki saya pakai berjalan, pergi ambil kitab Taurat di Bukit Tur. Jadi kaki itu ada Israel. Kalau begitu saya cabut dari tangan, sampai hati kalau Israel. Ini tangan yang baca kitab suci setiap hari. Bingung Israel. Kalau begitu anak cabut dari mulut Jo. Kan sebenarnya dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim menjelaskan proses pencabutan nyawa itu kan dari kaki naik dan berjalan. Makanya biasanya kaki lebih duluan dingin. Jadi pegang-pegang saja kaki setiap hari. Kalau sudah mulai dingin nanti habis Pak. Baru naik terus sampai di mulut. Jadi kata Nabi Musa, saya cabut dengan mulut langsung, tidak usah pakai kaki, supaya tidak terlalu sakit. Nabi Musa bilang sampai hati engkau. Ini saya punya mulut, saya pakai berdialog dengan Allah. Pusing Israel. Kalau begitu, maka Allah wahyukan apa yang dibilang Nabi Musa itu betul semua. Ambil jeruk manis, suruh cium Nabi Musa. Maka setelah Nabi Musa cium itu jeruk, rohnya keluar. Jadi Nabi Musa paling ringan dicabut nyawanya dari seluruh makhluk. Lebih ringan daripada Rasulullah. Rasulullah paling berat. Pakai jeruk, Nabi Musa cium itu jeruk, keluar itu roh. Setelah itu sempat dia bos, waktu cabut dan punya roh berpisah dengan jasad, bagaimana sakitnya? Ini Nabi Musa, orang yang paling lemah, paling enak dicabut roh. Nabi Musa bilang seperti satu ekor kambing, jangan disembelih, dikuliti hidup-hidup, begitu rasa sakitnya. Padahal itu yang paling lemah. Ringkas cerita Nabi Ibrahim, ketika sudah dicabut nyawanya ditanya sama Israel. Hadis sahih. Ya Ibrahim, bagaimana rasanya? Saya cabut nyawa tadi karena ente Nabi, saya cabut dengan cara yang lembut, bukan seperti cara manusia lain. Maka Nabi Ibrahim katakan, seperti 70 ekor kambing hidup-hidup dikuliti, dikumpulkan rasa sakitnya, begitu yang saya rasakan. Jadi lebih dandasa Nabi Ibrahim daripada Nabi Musa Pak, 70 kali lipat. Maka ketika Rasulullah dalam hadis sahih minta sama Aisyah tempayan. Tempayan ada di sirah Nabawiyah. Tempayan minta air, kemudian Nabi usap wajahnya dengan air, berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ghamaratis sakratul maut. Ya Allah, kuatkan saya. Nabi bilang bukan lemahkan, kurangi, kuatkan saya menghadapi sakaratul maut. Karena satu permintaan Nabi kepada Israel, tolong semua rasa sakitnya sakaratul maut kumpulkan sama saya, wahai Israel. Israel tanya, kenapa begitu ya Rasul? Ya Muhammad, supaya umat saya tidak terlalu berat dia rasakan sakaratul maut. Subhanallah ya. Bedanya kualitasnya Nabi Ibrahim, bedanya kualitasnya Nabi Musa dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Masih sakarat, sudah detik-detik sakaratul maut. Dia minta sama Israel, selama engkau mencabut nyawa, kasih saya yang paling sakit, kumpulkan semua itu rasa sakit, supaya saya punya umat nanti tidak merasakan sakit sakaratul maut.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Habibi sallallahu alaihi wasallam. Murad kata pada Allahumma salli ala Muhammad. Kita lanjut lagi Pak ya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita bersama Nabi di hari kemudian. Kemudian ada ulama seperti Ibnu Muflih menempatkan ini ubat bahkan hukumnya haram, tapi untuk dia katanya, bukan untuk mazhabnya, bukan untuk orang-orangnya, untuk dirinya sendiri. Dan dia mengatakan kalau kita kaji dengan tidak ada alasan orang mencabut ubat itu bisa haram. Karena biasa kan mungkin ada alasan karena penyakit, mau tidak mau Pak ya. Tapi kata Ibnu Muflih, untuk saya hukumnya haram, tapi ini jangan kita ekspos di luar. Ini sebagai referensi kita saja. Karena secara ijma hukum mencabut ubat itu makruh. Ya. Tapi makruhnya sahabat itu beda dengan makruhnya kita. Kalau kita punya makruh selalu berarti tidak apa-apa. Kalau makruh yang diketahui para tabi'in itu makruh berarti jangan dilaksanakan, dihindari. Itu beda persepsi kita dengan orang-orang dulu. Kalau mereka mengatakan makruh berarti jangan dihindari. Kalau kita makruh berarti boleh dilakukan. Kira-kira begitu. Sama penempatan hukumnya, hanya pandangan kita beda mungkin karena sama. Kemudian inna min ijlalillahi ikramu zi as-saybatil muslim. Maka kata Rasulullah, muliakanlah orang-orang tua orang muslim, karena sesungguhnya muliakanlah. Jadi kata Rasulullah, muliakanlah orang tua ikrama zil saybati, orang-orang yang sudah punya rambut putih uban. Nah, inilah yang dalam hadis-hadis saya ini, tidak beriman seseorang kalau tidak memuliakan orang yang lebih tua, kemudian wayarham syahirana, menyayangi yang lebih muda. Jadi artinya menghormati, ada adab kita dengan orang tua. Tandanya orang tua itu kalau dia sudah beruban berarti dia sudah orang tua. Jadi jangan bersuara besar, dengar kalau dia berbicara. Dan banyak adab-adab ini dijelaskan oleh Imam Nawawi, itu banyak ya. Bagaimana cara kita menghormati orang tua, apalagi orang sudah beruban, luar biasa. Rasulullah saja ketika Abu Quhafah dalam keadaan tua, semua 100% rambutnya putih. Ketika dia masuk Islam, Nabi sambut dengan bagus, Nabi layani dengan bagus. Kemudian Nabi perintahkan kalau beliau mau, boleh dia semir rambutnya, tapi jangan berwarna hitam, semir pirang. Dijelaskan oleh ulama Turmuzi kenapa Nabi anjurkan yang mau menyemir jangan hitam, nanti kalau hitam jadi tua-tua lagi Pak. Ya, akhirnya makin lupa dia dengan akhirat. Jadi kalau memang mau silahkan warna pirang, ya itu dibolehkan. Pirang itu kemerah-merahan silahkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan ya buat apa lagi kan? Justru dengan putih bagus. Setiap saat kita ingat mati. Jadi rambut putih ini juga tanda kewibawaan. Sebenarnya rambut putih ini kewibawaan ya. Kemudian diriwayatkan dari Sahih Bukhari, ini terakhir, diriwayatkan dari Sahih Bukhari, orang yang pertama kali melihat rambut putih Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama kali melihat rambut putih Nabi Ibrahim. Ternyata yang sempat urus rambut putih, yang perhatikan rambut putih itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ya Rabbi mahaza, wahai Tuhan apa ini? Kenapa ada hitam, kenapa ada juga putih? Begitu. Maka Allah katakan kepada Nabi Ibrahim, haza waqarun, itu adalah wibawa, marwah. Ya Rabbi zidni waqarun, kalau begitu ya Tuhan, tambah untuk saya rambut putih, kasih putih semua rambut saya, biar banyak saya punya wibawa. Ini
Ternyata Nabi Ibrahim ketika lihat rambutnya, dia bertanya kepada Allah, apa ini ubat? Oh, itu wibawa, keperkasaan sebenarnya. Ya. Maka Nabi Ibrahim bilang, kalau begitu, ya Rabbi zidni wa qaru. Kalau begitu tambah rambut putih saya, tambah saya punya wibawa masih banyak. Jadi Bapak sekalian, demikian kira-kira. Dan masih banyak beberapa 15 di hari kemudian Imam Turmuzi